Salam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita pun dunia ini memang semakin maju. Saya masih dapat zaman itu telegram dulu kalau kita mau kirim pesan. Pikir kalau angkatan yang lahir 70-an itu masih dapat. Kita mengirim pesan itu pakai telegram. Tidak boleh banyak kata-kata di situ. Semakin irit kata-kata, semakin kecil dia punya biaya. Kira-kira begitu. Dunia ini semakin maju, Bapak Mama. Kalau dulu itu kita mengirim pesan pakai telegram, irit sekali kata, bahkan waktu untuk dia sampai, pesan itu sampai kepada si penerima, butuh waktu. Tapi sekarang ini Bapak Mama mau tulis pesan berapa banyak Bapak Mama tulis saja. Ada berapa banyak kata itu Bapak Mama ingin keluarkan menyampaikan sebuah pesan atau dalam bentuk satu tulisan itu tidak soal. Orang tidak lagi bertanya berapa banyak dia pembiaya seperti dulu zaman telegram. Bahkan orang tidak perlu khawatir kapan ini pesan ini bisa sampai kepada sasaran pesan ini dikirimkan. Dunia ini semakin maju Bapak Mama. Tetapi dunia yang semakin maju ini juga harus kita sadari bahwa ada banyak hal baik yang juga akhirnya terkikis habis karena dunia yang semakin maju ini. Di balik kemajuan-kemajuan ini Bapak Mama ada banyak sekali hal-hal indah yang sebenarnya saling menguntungkan. Yang tidak lagi dengan keras dan ketat itu dilakukan oleh kita di zaman ini. Sekarang kalau ketemu orang yang baru pertama kita jumpai itu siapa mau percaya sama dia. Kalaupun kita sudah bertemu, apalagi kalau dia punya sejarah itu tukang putar balik, orang Kupang bilang. Maka kita tidak bisa percayai dia. Bertemu atau berjumpa dengan orang yang baru pertama kali kita jumpai, itu sulit untuk kita menerima kehadirannya. Orang bilang hati-hati teh ini orang baru. Hati-hati teh lu kenal dulu. Anak-anak muda itu tidak bisa langsung menerima kita kenalan di WhatsApp, kita kenalan di Facebook, lalu kita bilang mari besok masuk minta beta sudah kak. Itu orang tua dia bilang lu kenal dia. Untuk zaman sekarang ini Bapak Mama saudara-saudara, terasa sangat sulit karena orang bilang menerima, memberikan kepercayaan dan membawa mereka masuk dalam kehidupan kita untuk orang yang baru pertama kita jumpai. Di zaman ini orang akan bilang itu sebuah tindakan bodoh. Mempercayakan sesuatu yang besar kepada orang yang baru kita jumpai, orang akan katakan, "Ai lupung bodoh lai. Ini bodoh model apa begini?" Menjadi benar Bapak Mama saudara-saudara. Ada banyak harga yang harus kita bayar dari sebuah perjumpaan kita dengan orang-orang yang asing bagi kita. Yang baru kita jumpai dengan mata kita. Dan biasanya harga yang paling kita bayar itu adalah kita ditipu itu. Siapa yang pernah kena tipu Bapak Mama? SMS, Anda beruntung mendapatkan uang tunai 100 juta. Wih, ini hari botong. Mama cepati ini botong dapat uang kaget 100 juta. Tipu. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Mama. Karena membawa masuk orang asing yang belum kita kenal dalam kehidupan kita seperti membawa resiko-resiko besar dalam potompong hidup. Membawa mereka yang baru berjumpa dengan kita itu seperti akan membawa petaka dalam hidup kita. Karena itu orang kalau bertemu untuk sekarang orang kalau bertemu dengan orang baru, orang tanya ini siapa? Baru tanya siapa, muka keram. Siapa, dari mana? Siapa Rumah di mana Orang tidak mudah lagi percaya.
Bahkan orang selalu digiring pada sebuah kata-kata, hati-hati dengan orang baru. Memang benar Bapak Mama, ini perlu kehati-hatian. Tetapi zaman sekarang sudah mau banyak katakan kepada kita, bahwa karena kehati-hatian dan karena kewaspadaan itu orang selalu curiga dengan sesuatu yang baru. Orang selalu menambah dan memupuk kecurigaan dalam dia sendiri ketika berjumpa dengan orang-orang baru. Cerita perjumpaan antara Abraham dengan 3 orang asing ini memberikan pesan kuat kepada kita seperti apa diri seorang Abraham itu. Perjumpaan Abraham dengan 3 orang yang memang dia tidak kenal, itu kita bilang orang asing itu. Ini membuka sebuah pesan penting kepada kita Bapak Mama. Bahwa seperti apa pikiran, seperti apa karakter dari seorang Abraham yang kemudian diubah namanya menjadi Abraham. Karena Tuhan berjumpa dengan dia dan mengikat sebuah perjanjian melalui sunat dengan Abraham. Teks ini membuka kepada kita satu pesan, Bapak Mama dia bilang begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tapi hati-hati teks ini tidak sementara sedang bilang kepada kita bahwa ketika 3 orang asing ini didapati oleh Abraham, Abraham sudah tahu ini siapa-siapa ini. Siapa di antara 3 orang ini, mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana yang malaikat. Teks ini kasih pesan kepada kita, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan kalau sedikit kita mundur, ini penampakan yang kedua. Tuhan menampakkan diri pertama kepada Abraham itu seorang diri. Tidak pakai personil lain selain Tuhan. Dan ini penampakan Tuhan yang kedua kali. Perjumpaan Tuhan Allah dengan Abraham. Sekalipun teks ini bilang kepada kita, awal perjumpaan itu benar-benar Abraham tidak menyadarinya. Abraham tidak sadar itu Bapak Mama. Tapi ada hal yang lebih penting dari sebuah kesadaran siapa yang dia jumpai. Hal yang terpenting itu Bapak Mama kita periksa ini teks ketika 3 orang ini tepat di mata dia. Dia pergi berlari dan berjumpa, lalu apa? Dia menyampaikan salam dengan berkata, Tuan, Tuan. Ini sebuah sapaan yang luar biasa Bapak Mama. Jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Sebuah sapaan yang sungguh ramah terhadap orang asing. Sebuah sapaan yang memperlihatkan betapa Abraham ini punya sebuah karakter kehidupan yang luar biasa dalam pikirannya. Dia sapa dengan kata Tuhan. Lalu kemudian diikuti dengan penyambutan. Penyambutan susapa Tuhan lah Bapak Mama dia sambut itu sampai cium sampai tangan. Ini sapa sambut sapa. Sapa Tuhan, sapa hamba. Sapa tamu, sapa tuan rumah ini kira-kira. Kalau tamu yang datang lalu dia menyapa Tuhan, itu tidak ada yang aneh di situ. Tetapi menjadi sebuah keanehan justru Abraham ini menyapa 3 orang asing ini dengan berkata Tuhan, Tuhan. Bahkan kata Tuhan, Tuhan itu juga diikuti dengan sebuah salam yang luar biasa. Bahkan salam yang luar biasa itu juga diikuti dengan dia menyediakan air untuk basuh kaki. Bahkan Alkitab teks ini bilang kepada kita tidak hanya siap air, tapi dia ambil roti, dia suruh Sarah, dia istri buat roti. Lalu dia pilih salah satu lembu yang bagus, yang lemaknya banyak, yang sehat itu dia bunuh, lalu suruh dia punya budak masak. Kurang di apa? Tapi menjadi sebuah keanehan, bukankah wajar kalau seorang tamu itu datang lalu dia minta belas kasihan dari seorang tuan sang pemilik rumah. Lalu meminta sebuah belas kasihan, bisakah kamu memberi saya makan dalam perjalanan di siang hari
di gurun dengan panas yang terik. Saya pikir itu seharusnya seperti itu. Tamu datang dia bilang, kasih beta makan, beta haus, mati. Ini perjalanan panjang di padang gurun. Tapi teks ini bilang kepada kita justru sapaan itu keluar dari sang tuan rumah, bukan sang tamu. Ada apa ini Bapak Mama saudara-saudara? Abraham menawarkan diri. Dia menawarkan diri dengan semua pelayanan, bentuk pelayanan yang dia miliki. Banyak orang yang ragu untuk melakukan kebaikan bagi orang yang baru dijumpai. Banyak orang yang enggan itu Bapak Mama untuk melakukan sesuatu yang baik dalam sebuah kata yang memasung niat kita untuk berbuat. Waspada. Waspada, waspada. Hati-hati ini botong sentau dia penduduk berdiri. Ini manusia dari mana botong sentau tiba-tiba datang masuk rumah minta makan. Kira-kira begitu. Kewaspadaan seringkali membuat kita membawa Bapak Mama dan saya menjurus kepada yang namanya kecurigaan. Waspada penting itu. Hati-hati penting. Tetapi kewaspadaan yang berlebihan yang akhirnya berkembang menjadi kecurigaan akan membuat kita tidak bisa ramah terhadap semua orang. Apalagi kalau kita punya pengalaman pahit. Pengalaman pahit ditipu, pengalaman pahit kemudian dilukai, pengalaman pahit kehidupan rumah tangga kita dirusak, pengalaman pahit karena kita punya karir itu diserobot oleh orang yang tidak kita kenal. Banyak pengalaman yang akhirnya membuat kita benar-benar memupuk kecurigaan kita kepada semua orang yang kita jumpai. Apa kira-kira Bapak Mama? Apa yang membuat Abraham ini welcome sekali? Apa yang membuat Abraham ini terbuka tanpa ada pikiran curiga? Ini manusia 3 orang dari mana? Tiba-tiba berdiri di depan kemah. Apa yang menyebabkan? Teks ini bicara kepada kita. Perjumpaan Abraham yang kemudian dirubah namanya oleh Abraham karena sebuah perjanjian. Perjumpaan Abraham dengan Allah akhirnya menjadi sebuah titik awal perubahan kehidupan Abraham. Berjumpa dengan Tuhan itu mengubah hidup Abraham. Bukan mengubah saja pandangan dia tentang Tuhan, tapi juga membantu Abraham mengubah pandangan dia tentang diri ini. Dan perjumpaan dia dengan Tuhan itu akhirnya juga mengubah pandangan dia tentang orang lain. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan akan membuka dan akan mengawali semua pikirannya itu dengan berpikir positif. Minggu pertama itu kita omong tentang berpikir positif. Dan ini juga ada dalam diri seorang Abraham. Ada sebuah perjumpaan. Dan buah dari perjumpaan itu benar-benar dipetik, dilihat, disaksikan. Ketika 3 orang asing ini yang akhirnya di akhir perjumpaan itu baru dia sadar. Bahwa salah satu dari 3 orang itu adalah Tuhan yang pernah berjumpa dengan dia jauh sebelumnya. Bapak Mama saudara-saudara, perjumpaan atas inisiatif dari Allah ini mengubah kehidupan Abraham. Dan juga kita bisa bilang ini buat dampak serius ini. Dampaknya apa? Dampak positif. Perjumpaan dia dengan Allah itu Bapak Mama memberi sebuah dampak serius tetapi dampak yang positif. Dampak yang mengubah dia. Dampak yang kemudian perjanjian dia dengan Tuhan itu Tuhan genapi. Karena apa? Karena keramah tamahan seorang Abraham ketika dia melayani 3 orang asing itu. Amsal 3 ayat 27 bilang begini. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerima padahal engkau mampu melakukannya. Coba Bapak Mama buka Alkitab. Itu kita buka Amsal 3 ayat 27.
Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia tidak pakai pertanyaan, "Hoi, lu dari mana, Pak? Bosong mau pi mana nih siang-siang bolong ini?" Dia tidak ajukan pertanyaan ini, kalau ini orang dari mana, dia latar belakang dari mana? Orang Yahudi kau bukan, ini keturunan orang Israel kau bukan. Dia tidak mengawali perjumpaan dengan 3 orang asing dengan pikiran-pikiran yang mencurigakan. Dan karena itu dia tidak pernah menahan kebaikan bagi mereka yang berhak. Dan 3 orang ini punya hak untuk mendapatkan kebaikan dari seorang Abraham. Bapak Mama saudara, keramah tamahan dari Abraham itu tanpa sekat itu. Coba perhatikan potompung hidup. Berapa banyak kebaikan yang kita tahan, yang tidak kita berikan kepada mereka, yang kata firman Tuhan berhak untuk mendapatkan. Ada berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita simpan dan kita menunggu ini bukan waktunya untuk berbuat baik. Ada berapa banyak kebaikan-kebaikan yang Bapak Mama taruh di dalam saku, bahkan ditaruh dalam pikiran Bapak Mama dengan berbagai macam bentuk pertimbangan-pertimbangan. Ini kau tong berbuat baik dan nanti besok deh kacang lupa kulit. Ini kalau kita berbuat baik, ini nanti dia kasih lompor di potong pemuka ini. Ini kalau kita berbuat baik, orang model begini nih nanti lihat sason sampai 3 bulan teh nanti dia lihat kotong, dia lihat ini dagu yang ngomong, bukan mata yang ngomong. Ada berapa banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita menahan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kasih untuk kita hidup. Abraham tidak menahan kebaikan dari setiap apa yang sudah Tuhan kasih. Karena itu dia melayani, dia menunjukkan keramah tamahan kepada 3 orang asing ini. Pertama, karena akibat dari perjumpaan Abraham dengan Tuhan. Dan yang kedua, karena semua yang Tuhan sudah kasih itu dia bilang itu miliknya Tuhan. Luar biasa ini Abraham ini, Bapak. Budaya ramah sekarang ini bagi kita ini Bapak Mama semakin hilang. Kita geser sedikit apa yang dilakukan oleh Abraham. Saya ingat itu kata Yesus itu dalam Matius 25 ayat 42. Dia bilang, sebab ketika aku lapar itu kamu tidak memberi aku makan. Sebab ketika aku haus itu kamu tidak memberi aku minum. Lalu mereka bingung, kapan kok Tuhan engkau lapar? Kapan Tuhan engkau haus? Kami tidak pernah mendapati engkau kelaparan dan kehausan. Kapan itu Tuhan? Saya pikir ini apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan pengikut-pengikutnya ini. Ini sudah dilakukan jauh sebelum Yesus hadir dan Abraham melakukan itu. Abraham melakukan itu. Budaya ramah sekarang, Bapak Mama kita ramah, kita bersikap terbuka dengan orang yang asing ini sudah mulai terkikis habis. Ini karena salah satu zaman yang sudah mulai maju. Nah kadang-kadang Papa dan Mama mau omong juga pakai WA. Mama di dapur, Bapak di kamar depan. Mama bilang, kok Bapak tua di mana nih? WA sah. Bapak sebentar antar beta jam 5 Pikings. Kok ini satu rumah? Bukan lain daerah, lain provinsi, apalagi lain benua. Ini satu daerah. Ini satu atap ini. Budaya ramah bagi kita ini mulai menjadi budaya yang terkikis. Tapi bulan budaya panggil Bapak Mama dan saya. Mari kita tingkatkan ini untuk budaya ramah terhadap semua orang. Amin. Ramah terhadap semua. Itu kata gereja. Gereja ini bukan gedung. Gereja itu siapa? Gereja itu Bapak Mama dan saya. Kita disebut gereja. Sehingga gereja menjadi tempat yang ramah bagi semua. Semua ini bukan hanya manusia. Semua ini semua yang di laut, semua yang di darat, semua yang di air, semua itu. Ramah. Ramah terhadap lingkungan. Ramah terhadap ikan-ikan. Ini kita ikan paus tadi baru omong tentang sejarah sabu. Nah ini botompung air bawah mata yang sepotong ini. Yang beri minum ribuan orang. Tidak kita jaga. Ramah
ramah terhadap orang lain. Bagi mereka yang baru kita jumpai, menjadi sebuah budaya yang sudah mulai hilang. Karena apa? Karena orang mulai merasa semakin ramah terhadap banyak orang, maka semakin banyak resiko yang kita tanggung. Bahasa Yunani itu Bapak Mama, keramah tamahan itu filosenia. Philo itu kasih, senia itu orang asing. Jadi kalau disejajarkan itu Bapak Mama, filosenia itu kata ini berarti mengasihi orang lain sebagai sahabat. Mengasihi orang lain, bahkan menerima orang asing. Tidak lagi menjadi tamu, tetapi menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Luar biasa ini kata keramah tamahan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Kita lihat reaksi dari 3 orang. Abraham dia bilang, dia sediakan semua. Lalu 3 orang ini diwakili oleh 1 orang, dia bilang, perbuatlah seperti apa yang engkau katakan. Dan Abraham melakukan itu dengan cepat. Abraham melakukan itu dengan sungguh-sungguh tanpa pertimbangan. Tidak membuat sebuah alasan berspekulasi atau bernegosiasi. Kamu pergi saja, nanti ada kemah. Setelah beta pun kemah, ini ada orang yang lebih mampu, yang bisa melayani. Tidak ada kata-kata yang keluar dari Abraham. Tapi ada sebuah tindakan yang cepat dan sungguh-sungguh. Yang menunjukkan bahwa kehadiran 3 orang ini bukan jadi beban untuk dia. 3 orang ini bukan jadi beban yang membuat dia terusik kenyamanannya. Dan menambah beban kerja karena harus melayani mereka. Hidup dalam keramahan itu harus jadi kita pun gaya hidup. Sekarang orang ini individualis sekali. Ya toh, amin kok tidak. So tidak ramah lagi. Omong ini macam kayak ada kermana kok. Tidak ramah lagi. Baru yang kedua lagi, so tidak ramah lagi. Tidak membuka diri terhadap orang lain. Hidup dalam keramahan itu Bapak Mama, itu menghilangkan prasangka-prasangka. Hidup dalam keramahan itu tidak ada itu curiga-curiga, itu kita ramah semua. Hidup dalam keramahan itu mengubah dendam menjadi pengampunan. Hidup dalam keramah tamahan itu menghadirkan kedamaian di tengah-tengah konflik. Hidup dalam keramahan itu mengubah suasana yang panas menjadi dingin dan menyejukkan. Tapi memang banyak orang yang bilang begini, kita tahu semua. Tapi banyak orang yang lalu berkata begini, bagaimana saya bisa hidup dalam keramahan? Tetapi ada banyak orang yang lalu tidak ramah terhadap saya. Saya pernah berjumpa dengan orang, mama, botoni subaya ada orang. Suramai dengan orang. Kenapa mbak mama kau tampung keramahan tidak dibalas dengan keramahan? Saya mau bilang begini. Bagaimana Bapak Mama dan saya bisa mengendalikan orang-orang di luar diri kita? Kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengendalikan pikiran orang lain. Bahkan ada banyak orang yang akhirnya bilang, saya harus kasih penjelasan dengan dia. Bahwa saya ini tidak seperti yang dia pikirkan. Percuma, beta mau bilang. Sampai mulu babu saja. Orang kalau suprasangka itu akan tetap prasangka, Pak. Mau kotong bilang, kamu tidak boleh berpikir saya begitu. Saya tidak seperti itu. Lalu kita membuat sebuah penjelasan dengan beribu-ribu halaman. Beta mau bilang, simpan energimu untuk melakukan itu. Karena engkau tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain terhadapmu. Karena engkau tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang hidupmu. Tapi engkau bisa mengendalikan pikiran dan perasaanmu tentang dirimu dan juga tentang orang lain. Maka di situ keramah tamahan akan tetap menjadi bagian dari hidup kita. Siapa bisa kendalikan ini mulut ada 1.000 Bapak? Siapa yang bisa tutup ini mulut dengan 2 tangan dari setiap orang yang
tidak ramah terhadap kita. Siapa yang bisa dua tangan ini menutup beribu-ribu mulut? Tapi kita bisa menutup ribu-ribu mulut itu dengan apa? Mengendalikan tindakan dan pikiran serta perbuatan kita. Abraham melakukan itu. Keramah tamahan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka yang punya adat istiadat itu masih tetap dan menjadi tantangan untuk kita sekarang ini. Mari hidup ramah, Bapak. Hidup ramah. Jadilah gereja. Jadilah orang percaya yang ramah terhadap semua orang yang kita jumpai dalam kita punya hidup. Karena apa? Tidak ada satupun keramahan yang tidak akan pernah membuahkan hasil dalam kita punya hidup. Amin. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain yang tidak akan pernah kita tuai kebaikan dari setiap benih yang kita taburkan. Dan teks bilang kepada kita, keramah tamahan dari Abraham menuai sebuah janji yang luar biasa. Sarai yang kemudian dirubah menjadi namanya Sarah karena perjanjian, justru melahirkan seorang anak laki-laki yang seusianya tidak akan pernah mungkin dapat terjadi. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang Abraham dan keluarganya lakukan di hadapan Tuhan. Amin.